Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi kuliah mengenai benih ortodok dan benih rekalsitran. Nah, tentu yang harus kita lihat dulu adalah benih. Apa itu benih? Benih itu adalah embrio tanaman atau cadangan atau bakal tanaman baru dan cadang makanan atau disebut juga dengan endosperm yang dilindungi oleh kulit biji. Jadi benih itu secara strukturnya ada embrio tanaman atau bakal embrio, kemudian ada cadang makanan dalam bentuk endosperm yang dilindungi oleh kulit. Nah, embrio itu sendiri berkembang dari zigot atau pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina atau pembuahan. Dan kulit biji itu terbentuk dari integumen bakal biji. Jadi benih itu terbentuk dari beberapa organ, baik itu dari embrio maupun dari integumen. Sedangkan biji itu adalah bakal buah matang yang terbentuk akibat pembuahan. Jadi biji terbentuk dari proses pembuahan atau fertilisasi. Dan tumbuh pada tanam induk. Jadi biji itu terbentuk akibat terjadinya pembuahan, kemudian dia tumbuh dan besar pada tanaman induk. Itu pengertian dari biji. Ini kalau kita lihat dari benih itu adalah sifatnya adalah lebih cenderung pada aspek generatifnya, sedangkan biji itu adalah dilihat dari aspek pembentukan benih itu sendiri. Nah, kalau kita bahas mengenai benih, maka benih itu sendiri merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi tanaman. Baik dia tanaman gimnospermae maupun tanaman angiospermae. Nah, kedua-duanya akan menghasilkan biji, baik itu monocotyledon atau juga dicotyledon. Nah, kalau kita perhatikan dari struktur benihnya, antara monocotyledon dan dicotyledon sama. Ada embrioniknya, ada endospermnya, ada seed coat-nya atau kulit bijinya. Kemudian yang lebih penting lagi dia memiliki cotyledon. Ada yang single cotyledon yang disebut dengan monocotyledon, tanaman-tanaman monokotil. Kemudian dua cotyledonnya tadi disebut tanaman-tanaman dikotil. Jadi walau baik dia monokotil, dikotil tetap memiliki struktur yang sama dan memiliki fungsi yang sama sebagai dalam sistem reproduksi tanaman. Nah, di sisi lain tentu kita bicara tentang benih itu hubungannya dengan pertanian. Ya, benih itu adalah bagian penting dalam sistem kehidupan tanaman. Ya, fungsinya adalah dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Atau kita lebih cenderung pada aspek-aspek biologisnya. Sehingga sampai hari ini ya semua tanaman itu ada karena dia memiliki sistem reproduksi, sistem yang mampu menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, di sisi lain, benih itu juga penting bagi keberlangsungan sistem produksi tanaman atau pertanian. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Ya, tanpa ada benih, maka manusia belum tentu bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek agronominya. Nah, aspek biologi dan aspek agronomi saling mendukung dia. Ya, kalau tidak ada benih, maka pertanian tidak akan berjalan. Kalau tidak ada benih, maka keberlangsungan hidup tanaman juga akan tidak berjalan. Nah, keberhasilan dari suatu usaha di bidang pertanian itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas benih. Benih itu harus memiliki kualitas mutu yang baik ya.
baik dia viabilitasnya atau kemampuan hidupnya, maupun vigoritasnya, kekuatannya atau ketegarannya. Dan di samping juga kuantitasnya. Jumlah kebutuhan waktu akan mempengaruhi bagi usaha di bidang pertanian itu sendiri. Ya, kenapa demikian? Ya, tentu benih yang bermutu, benih yang berkualitas, dengan kuantitas yang baik, tentu akan mampu berperan dalam peningkatan produksi tanaman, akan mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Maka oleh sebab itu, benih itu betul-betul kita pahami. Karena benih itu secara umum, walaupun saya sampaikan tadi secara struktur sama, tetapi ada beberapa karakteristik yang berbeda. Dan ini akan mempengaruhi pola pengolahannya. Nah, terutama kalau kita di bidang pertanian, tentu bagaimana benih itu tersedia dari sisi kuantitas, kan, setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Maka umumnya benih itu disimpan. Maka pengelolaan benih itu yang utama adalah penyimpanan. Maka berbeda karakteristik benihnya, maka akan berbeda lama penyimpanannya. Nah, tentu kita lihat dulu bagaimana sih sejarah perkembangan benih itu sendiri. Jadi benih itu sendiri sebetulnya sudah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Mulai dia mengenal pertanian. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Dia hanya melakukan penyimpanan benih. Jadi benih itu atau tanaman itu dipanen, benihnya disimpan dalam periode tertentu dan digunakan untuk musim tanam berikut. Proses ini dapat dilihat dari berbagai macam prasasti dengan ditemukannya berbagai sisa-sisa bulir ekor dan jelai di lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat 9.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada juga ditemukan beberapa butir padi di sepanjang Sungai Yangtze. Kemudian juga ditemukan sisa-sisa kacang-kacangan yang berasal dari kawasan Afrika Sub-Sahara dan India Utara. Ini membuktikan bahwa benih itu memiliki fase simpan yang panjang, sehingga bisa dilihat dari berbagai bukti sejarah. Maka benih itu disimpan. Nah, pada waktu itu dalam sejarahnya menyatakan bahwa untuk mendapatkan daya kecambah benih yang baik selama penyimpanan, maka harus terhindar dari suhu, kelembapan udara, dan oksigen. Nah, itulah prinsipnya waktu itu, bagaimana benih itu bisa viabilitasnya, vigoritasnya baik ya, dengan menghindari dari faktor suhu, kelembapan udara, dan oksigen. Nah, itu sedikit mengenai sejarah. Kemudian kalau kita lihat pengklasifikasian benih, karena saya katakan tadi, benih itu walaupun strukturnya sama, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi pengelolaannya. Maka berdasarkan klasifikasi itu, Ewart tahun 1908 membagi benih tanam itu ke dalam 3 kelas. Nah, berdasarkan jangka waktu hidup dan daya tahan hidup. Nah, pertama adalah benih mikrobiotik atau mikrobiotik seed. Jadi benih yang memiliki jangka hidup tidak lebih dari 3 tahun. Jadi termasuk pendek ini. Daya hidupnya pendek, 3 tahun. Kemudian yang kedua benih mesobiotik atau mesobiotik seeds. Gitu. Benih yang memiliki jangka hidup 3-15 tahun atau termasuk benih klasifikasi kelas sedang dia. Kemudian ada benih makrobiotik. Jadi makrobiotik seed yaitu benih yang memiliki jangka hidup lebih dari 15 tahun. Itu menurut Ewart. Jadi berdasarkan jangka waktu hidup dan daya tahan hidupnya. Kemudian yang kedua Elliot tahun 1912 juga membagi benih ke dalam 3 kelas.
Ini berdasarkan respon benih terhadap pengeringan atau penurunan kadar air benihnya. Yang pertama dia mengatakan ada benih yang tahan pengeringan. Kemudian dia juga menggolongkan atau mengkelaskan benih itu. Yang kedua adalah benih yang dapat hidup pada pengeringan sebagian. Dan yang ketiga adalah benih yang peka terhadap pengeringan. Jadi dia membagi benih itu atas 3 kelas itu berdasarkan pengeringannya atau kadar airnya. Nah, kemudian Robert tahun 1973 membagi benih itu atas 2 kategori atau 2 kelas. Nah, ini didasarkan pada perbedaan respon fisiologi selama penyimpanan. Pertama terhadap kadar air dan suhu. Maka Robert membagi benih itu atas 2 itu. Benih ortodok dan benih rekalsitran. Apa itu benih ortodok? Jadi benih ortodok itu benih yang dapat dikeringkan pada kadar air rendah 2-5% dan suhu rendah tanpa mengalami penurunan viabilitas. Jadi benih-benih ortodok itu benih yang barangkali memang toleran terhadap penurunan kadar air yang relatif rendah dengan suhu rendah selama penyimpanan, sehingga dia benih tanpa mengalami penurunan viabilitas. Nah, daya simpan benihnya menjadi lebih lama dengan penurunan kadar air dan suhu simpan yang lebih rendah. Jadi penurunan kadar air dengan penurunan suhu maka akan memperpanjang masa simpan. Maka benih ini dikenal dengan istilah poikilohidrik. Jadi benih yang memiliki kemampuan bertahan dan beradaptasi dengan kondisi kadar air yang ekstrim atau rendah. Nah, kemudian kedua, Robert menyebut benih rekalsitran. Jadi benih rekalsitran itu benih basah yang tidak dapat dikeringkan. Pada kadar air 12-31% selama penyimpanan mampu mempertahankan viabilitasnya. Tetapi Robert tidak menyatakan berapa lama. Maka benih ini dikenal dengan istilah homihidrik. Jadi benih yang mampu mempertahankan pada status air internal yang relatif stabil. Sehingga tidak terjadi penurunan air yang rendah seperti benih ortodok itu. Sehingga dia tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi lingkungan eksternal seperti suhu dan sebagainya. Nah, benih ortodok dan benih rekalsitran juga dikelompokkan. Nah, benih ortodok itu yang pertama adalah true ortodok. Jadi benih true ortodok itu adalah benih yang dapat disimpan untuk periode yang relatif lama pada suhu yang rendah dengan kadar air benih kecil dari 10%. Ini ada pada cemara, jati, pinus, dan sebagainya. Jadi ini betul-betul ortodok murni dia. Jadi dia memang toleran terhadap kadar air rendah dengan penyimpanan yang relatif lama. Kemudian yang kedua subortodok atau memang middle ortodok dia. Ini benihnya memang dapat disimpan pada kondisi yang sama seperti benih true ortodok itu. Jadi kadar airnya rendah, suhunya rendah, tetapi hanya untuk periode pendek. Nah, singkat masa simpan benihnya. Jadi dia bukan ortodok murni. Contoh adalah jeruk, biji jeruk atau benih jeruk, benih kenari dan jati putih. Kemudian dari benih rekalsitran juga dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada namanya rekalsitran ringan atau minimali rekalsitran. Jadi benih toleran terhadap pengeringan dan pembekuan. Jadi kalau ingin juga menyimpan benih-benih rekalsitran yang berkeringan ini, maka yang diperlukan adalah
pengeringan dan pembekuan. Dan umumnya spesies tanaman ini ditemukan di daerah beriklim sedang hingga subtropik. Jadi termasuk benih-benih di daerah subtropik. Ya. Kemudian rekalsitran sedang atau moderately rekalsitran. Jadi benih toleran terhadap pengeringan dan suhu sedang. Kalau rekalsitran ringan tadi, dia pengeringan dan pembekuan. Di suhu sangat rendah sehingga menyebabkan pembekuan pada benih itu sendiri. Rekalsitran sedang ini dia bisa dikeringkan dengan suhu sedang. Artinya dia bisa di suhunya bukan di titik beku ya, bisa di atasnya. Nah, spesies ini banyak ditemukan di daerah tropis. Nah, terutama adalah tanaman seperti karet atau kakao. Kemudian yang ketiga adalah rekalsitran berat atau highly recalcitrant. Jadi benih toleran terhadap tingkat pengeringan sangat rendah. Jadi kemampuan dia dikering itu sangat relatif rendah atau pK terhadap pengeringan. Tetapi juga pK terhadap suhu. Nah, ini spesiesnya banyak ditemukan di daerah tropis hingga lahan basah atau tropik basah. Nah, bagaimana karakter dari kedua benih itu, baik benih ortodok dan benih rekalsitran itu? Nah, kalau kita lihat karakteristik dari benih ortodok itu, yang pertama adalah benih dapat disimpan lama pada suhu di bawah titik beku dengan kadar air 10%. Jadi dia bisa diturunkan kadar airnya pada titik tertentu, bahkan semakin rendah kadar air semakin baik untuk penyimpanan yang lama. Kemudian proses pematangan dan pengeringan terjadi pada tanaman induk. Jadi umumnya benih-benih rekalsitran itu mengalami pematangan dan pengeringan terjadi pada tanaman induk. Jadi ketika dia masih pada tanaman, ketika dia masuk masa pematangan, maka kadar airnya akan juga turun. Sehingga ketika dia dipanen, maka kadar air tetap rendah. Kemudian suhu kering dengan pembekuan. Kemudian diikuti dengan kelembapan tinggi. Dan kadar air rendah, benih tetap mengalami dormansi. Jadi salah satu karakteristik benih ortodok itu bisa mengalami dormansi adalah dengan memberikan treatment dengan pembekuan atau suhu kering, kelembapan tinggi, dan kadar air rendah. Kemudian tahan terhadap pengeringan. Jadi setelah benih biji dipanen, kemudian dikeringkan, maka pengeringan yang terjadi tidak menyebabkan kerusakan pada biji, karena memang kadar airnya sudah rendah. Jadi tanpa terjadi kerusakan secara fisiologis pada benih. Kemudian yang penting juga adalah karena benih itu berkaitan dengan pengelolaannya, maka lamanya penyimpanan benih tergantung pada penurunan kadar air benih. Jadi semakin rendah kadar air dan diikuti dengan penurunan suhu penyimpanan, maka benih akan lebih lama disimpan atau mengalami dormansi yang lebih panjang. Kemudian konservasi benih, ini terutama berkaitan dengan pelestarian sumber daya genetik, maka benih-benih ortodok itu bisa dilakukan secara ex situ. Artinya dia bisa disimpan, dikonservasi di luar habitatnya. Dan yang terakhir, benih berasal dari golongan tanaman bijian dan legum. Jadi kalau kita lihat dari benih-benih ortodok ini, benih yang berasal dari tanaman bijian dengan ukuran benih yang relatif kecil, termasuk juga legum. Nah, contoh adalah padi, gandum, kapas, dan sebagian besar biji tanaman. Ya tidak semuanya juga tanaman biji-bijian itu yang bersifat ortodok. Ini mungkin termasuk dia ke rekalsitran. Nah, yang kedua, benih rekalsitran. Mungkin secara umum benih rekalsitran dengan benih ortodok itu memiliki perbedaan karakteristik
yang sangat nyata. Ya, tentu yang pertama kita lihat dari kadar air benih. Ya, kalau kadar air benih rekalsitran berkisar antara 30 sampai 70%. Jadi ketika dia dipanen, maka kadar air ini tetap tinggi. Tapi kalau benih ortodok tadi kadar airnya cukup rendah. Ya, 30, 25 atau 30% dia. Karena selama proses pematangan diikuti dengan penurunan kadar air. Sehingga ketika dia dipanen, kadarnya sudah cukup rendah. Kemudian benih tidak tahan terhadap dehidrasi saat dikeringkan, atau tidak tahan terhadap pengeringan, atau peka terhadap pengeringan. Bahkan pada kadar air kecil 20% saja tidak mampu untuk dilakukan penyimpanan. Akibat mengalami dehidrasi. Jadi penurunan kadar air 30-70 itu diturunkan menjadi 20%, ya, itu kan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan itu akan mempengaruhi berbagai aktivitas fisiologi. Maka akan menurunkan kemampuan daya simpannya. Jadi benih rekalsitran itu benih yang barangkali memiliki dormansi yang sangat relatif pendek. Nah, benih pada kadar air 50-60% memiliki jangka penyimpanan yang relatif pendek. Bahkan viabilitas benih mengalami penurunan secara drastis pada kadar air 12-30%. Jadi kalau kita perhatikan dengan benih ortodok ya sangat berbeda lah kan. Itu lihat dari kadar airnya saja. Kemudian dari sifat lamanya penyimpan. Maka kalau benih rekalsitran itu kalau ingin menyimpan ya tentu beberapa hal yang bisa dilakukan. Tidak saja bicara tentang penurunan kadar air, tapi juga perlu bagaimana bisa mempertahankan kelembapan udaranya yang relatif stabil. Maka penyimpanan benih rekalsitran itu pada kadar air besar dari 20% dan suhunya kecil dari 15 derajat Celcius, viabilitas benih dapat dipertahankan. Tentu dengan menambahkan media seperti serbuk gergaji, arang, kertas penyerap, kantong plastik. Ini adalah untuk menjaga kelembapan. Karena benih-benih rekalsitran itu dia tidak tahan terhadap kelembapan udara yang tinggi. Maka bahan-bahan seperti itu mampu menyerap air, sehingga kelembapan udara benihnya tetap terjaga. Tapi kalau untuk penerapan dalam skala luas kan sulit. Tapi ini sekadar gambaran dari berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian benih pada kondisi beku dan kering tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama. Kalau dikeringkan, diturunkan kadar airnya, kemudian di suhunya dikeringkan, itu suhu di bawah 0 derajat, juga tidak bisa disimpan lama. Sehingga kalau kita melakukan konservasi atau pelestarian sumber daya genetiknya, hanya satu-satunya dengan secara in situ. Sedangkan dengan secara ex situ sulit dilakukan. Tapi dengan metode lain bisa. Dengan teknik preservasi bisa. Tapi kalau benih murni tidak bisa. Nah, umumnya biji tanaman hutan, buah-buahan, seperti juga jeruk, mangga, kopi, kakao, karet, nangka, dan kelapa sawit. Bedanya kalau benih-benih ortodok ukuran bijinya kecil-kecil, benih rekalsitran ini didominasi oleh biji yang berukuran besar. Ini barangkali karakter yang membedakan antara benih-benih ortodok dengan benih rekalsitran. Nah, ya kalau kita ambil gambaran umum dari kedua benih itu, dari karakteristiknya, ya kita lihat dari ukuran bijinya, ortodok ukuran bijinya kecil, rekalsitran ukuran bijinya besar. Kemudian benih-benih ortodok itu kadar airnya rendah.
kecil dari 10%. Sedangkan benih-benih recalcitrant itu kadar airnya tinggi, besar dari 60%. Sehingga apa? Benih Borneo ortodok itu tidak mengalami kehilangan viabilitas selama penurunan kadar air. Jadi semakin rendah kadar airnya, maka viabilitasnya semakin baik. Tetapi benih-benih recalcitrant, ketika kadar airnya tinggi, kemudian selama penyimpanan, maka viabilitasnya akan hilang sejalan dengan penurunan kadar air. Kemudian dari sisi pengeringannya, benih-benih ortodok itu toleran terhadap pengeringan. Sedangkan benih-benih recalcitrant peka terhadap pengeringan. Sehingga apa? Benih-benih ortodok itu tahan terhadap dehidrasi atau penurunan kadar airnya. Bahkan itu yang menjadi syarat penting dalam penyimpanan. Jadi bagaimana kadar airnya bisa rendah. Sementara benih-benih recalcitrant itu peka terhadap pengeringan sehingga dia tidak tahan terhadap dehidrasi. Kemudian juga dari aspek fisiologinya, benih-benih ortodok itu menghentikan aktivitas metabolismenya. Jadi bukan artinya menghentikan otomatis tidak ada. Masih berlangsung tapi dalam aktivitas yang sangat rendah. Karena dipengaruhi oleh kadar air tadi. Kemudian dipengaruhi suhu. Sedangkan benih-benih recalcitrant metabolisme aktif. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi sehingga aktivitas metabolismenya juga akan tinggi. Kemudian dari sisi masa penyimpanan, benih-benih ortodok itu masa penyimpanannya panjang, bisa 5-10 tahun. Artinya dia tetap mengalami dormansi selama. Sedangkan benih-benih recalcitrant, masa penyimpanannya pendek, 1 tahun atau kurang, karena dia lebih cenderung aktivitas metabolisnya tinggi, sehingga tingkat dormansinya juga rendah. Ini barangkali gambarannya bagaimana hubungan antara kematangan, kemudian kadar airnya tetap benih ortodok dan benih recalcitrant. Jadi benih-benih ortodok itu ketika dia matang, maka kadar airnya sudah rendah. Tapi benih-benih recalcitrant kadar airnya masih tinggi. Sehingga ketika dilakukan yang namanya penurunan kadar air, maka akan menyebabkan organ-organ yang ada di dalam itu rusak. Sehingga aktivitas metabolismenya akan berhenti. Sedangkan benih ortodok, dia akan tetap menjaga aktivitas metabolisme pada kondisi rendah. Sehingga dia memiliki keunggulan dari aspek dormansi. Sementara benih recalcitrant dia tidak mengalami yang namanya dormansi akibat penurunan kadar air yang tinggi. Kemudian ada namanya benih intermediate. Nah, tadi dijelaskan, Robert, tidak ada yang namanya benih intermediate. Tapi di berbagai buku disebutkan juga ada benih intermediate. Nah, benih intermediate itu sebetulnya benih yang memiliki karakter kombinasi dari benih ortodok dan recalcitrant. Tetapi tidak bisa menjelaskan dengan tegas perbedaannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tegas, baik secara fisiologi maupun struktur benihnya. Karena ini adalah kombinasi dari benih ortodok dan benih recalcitrant. Nah, benih-benih disimpan dengan pengeringan. Jadi benihnya bisa diturunkan kadar airnya, tetapi tidak dapat disimpan untuk jangka waktu lama. Seperti benih kopi, pepaya. Artinya dia masuk ke ortodok kan. Pengeringan bisa tapi tidak bisa simpan lama. Kemudian penyimpanan benih yang lebih lama, jika disimpan pada suhu 45 derajat Celcius dan kelembapan 65%. Ini termasuk dia benih-benih
Rekalsitran, karena benih rekalsitran itu tidak bisa dengan kelembapan rendah, suhu yang rendah. Jadi kalau kelembapan dengan suhu kan berbanding terbalik. Kalau suhunya tinggi, maka kelembapannya rendah. Jadi benih rekalsitran itu bisa disimpan pada suhu yang rendah dengan kelembapan yang rendah. Itu yang tidak mungkin. Maka dicoba bagaimana hubungan antara suhu dengan kelembapan. Ternyata dia bisa disimpan lama pada suhu 45 derajat Celcius dengan kelembapan 65%. Sulit kan? Kalau kelembapannya 65% itu kan barangkali dengan suhu itu kan sudah kelembapannya rendah. Tapi harus seperti itu baru bisa disimpan. Nah, dibandingkan dengan suhu 15 derajat dan kelembapan 20%. Jadi idealnya bagi tanaman atau benih-benih intermediate ini adalah suhu simpan yang berbanding lurus dengan kelembapan. Kalau suhu simpannya tinggi, maka kelembapannya harus rendah. Kemudian kemunduran benih yang lebih cepat akibat pendinginan. Yang tidak bisa disimpan pada suhu rendah dia. Kalau ortodok kan dengan suhu rendah. Rekalsitran tidak bisa dengan suhu rendah. Karena harus di kelembapan udaranya akan naik. Sehingga apa? Sulit untuk mengidentifikasi benih intermediate itu. Karena dia berada pada dua karakter yang tidak beririsan dia. Baik dari si kadar air, baik dari suhu. Nah, benih masih mengalami penurunan viabilitas dengan cepat selama penyimpanan normal. Ini kalau kita perhatikan perkembangan benih itu sendiri, distribusi benih itu berdasarkan klasifikasi benih itu, kalau kita perhatikan benih-benih ortodok, di dunia ini ada sekitar 9.406 atau sekitar 93,2% benih-benih ortodok. Sementara di daerah tropik ada sekitar 278 atau sekitar 70,2% benih-benih ortodok. Lebih rendah dibandingkan dengan persentase benih ortodok dunia. Kemudian benih-benih rekalsitran, kalau yang dunia secara keseluruhan ada 543 spesies atau benih yang tergolong rekalsitran atau sekitar 5,4%. Nah, sementara di daerah tropik 109 spesies atau 27,5%. Jadi daerah tropik itu lebih banyak sebetulnya benih-benih rekalsitran dibandingkan dengan persentase benih rekalsitran dunia. Kemudian benih intermediate itu ada sekitar 145 atau 1,4%, sedangkan di daerah tropik ada 9 atau 2,3% dari total distribusi benih yang ada di dunia. Kalau kita perhatikan ya di daerah tropik itu paling banyak itu benih-benih rekalsitran. Nah, seperti buah-buahan. Jadi buah-buahan itu umumnya termasuk benih-benih rekalsitran. Durian, manggis, rambutan, nangka, umumnya rekalsitran. Sehingga wajar saja presentasinya besar. Sementara persentase yang besar dunia ortodok. Ini terutama adalah benih-benih biji-bijian. Nah, barangkali itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.